Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Randulawang, Bapak Muhammad Suhur. Yang kami hormati Bapak Ibu SDN 3 Randulawang. Pertama-tama marilah kita bacakan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di rohani dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya di akhir zaman nanti. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Heru Bujitomo sebagai moderator pada siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan sholawat nariyah yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Mardiati. Untuk waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Sebelum mengawali acara, monggo Bapak Ibu untuk membacakan sholawat nariyah bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin millati anharu bil uqadu Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri. Yang selanjutnya adalah doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Wahyu. Untuk Bapak Wahyu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat Pak Wahyu. Kemudian yang selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Randulawang atau yang mewakili kepada Pak Direktur, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita, menuntun kita dari zaman kebodohan pada zaman yang keislaman. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya di sini kami mewakili dari Bapak Kepala Sekolah hanya menyampaikan beberapa hal terkait diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh saudara kita, dari saudara kita. Yang pertama adalah Ibu Siti Muktiah SPDI, yang kedua Ibu Saryatul SPDSD. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya Bapak Ibu guru yang belum tercover oleh guru penggerak. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang luar biasa, sehingga kita yang belum ikut guru penggerak dapat memberikan motivasi bahwa guru penggerak itu adalah merupakan agen perubahan yang digadang-gadang oleh pemerintah saat ini, sehingga nantinya semua guru itu diharapkan sebagai guru penggerak, sehingga dengan adanya guru penggerak nanti akan dapat memberikan banyak perubahan-perubahan yang positif kepada khususnya di lingkungan sekolah masing-masing dan umumnya di semua sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Dan kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan acara diseminasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada halangan suatu apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Untuk acara selanjutnya yaitu
Diseminasi yang akan disampaikan oleh pemateri calon guru penggerak angkatan 9 SDN 3 Randulawang. Pemateri yang pertama Ibu Saryatun PGSD, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktunya pada kami sehingga kami bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang ada di ruangan kelas ini. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Randulawang atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu Guru SDN 3 Randulawang yang kami hormati. Di sini izinkanlah kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Kami calon guru penggerak angkatan 9, saya sebagai penyaji yang pertama Saryatun SPDSD, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Siti Mutia SPDI. Untuk diseminasi budaya positif yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Guru hebat yang tentunya di sini semuanya sudah merupakan Bapak Guru hebat dan sudah alhamdulillah SDN 3 Randulawang ini kebetulan sudah masuk pada guru penggerak yaitu angkatan 5 dan juga angkatan 7. Di sini bukan maksud kami untuk menggurui, namun kita akan belajar bersama untuk memahami, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Marilah sebelumnya untuk pemanasan kita breaking dulu bersama-sama Bapak Ibu. Monggo semuanya berdiri dan mengikuti yang ada pada video. Menggapai kita, tangan ke samping punya terbang, tangan ke depan jika berenang, menuju ke hati siap berdoa. Lembut hati tangan diputar, lumbu-lumbu tangan digunung, bila melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera jepit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat semuanya. Speaking yang kita lakukan pada siang hari ini sedikit untuk membuka semangat kita supaya
siang hari ini. Di sini konsep utama dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Itu sedikit konsep yang kita pelajari di budaya positif pada modul 1.4. Berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita ketahui yaitu untuk profil pelajar Pancasila itu berdimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan mandiri dan bernalar, kritis serta kreatif. Selanjutnya, penerapan disiplin positif dalam budaya kita. Makna dari kata disiplin. Disiplin ini adalah melakukan suatu untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkannya kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sokongan, ancaman, ataupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Di sini sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Serta yang kelima, kesenangan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik.
Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, terkesan memaksa, dan juga murid menyembunyikan kesalahan. Di sini murid menjadi merasa rendah diri. Berikutnya, penghargaan. Penghargaan di sini itu merasa tidak efektif, bahkan merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi yang pertama berupa penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon juga diperlukan dalam konsekuensi ini. Murid menghormati peraturan dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, bagi dirinya yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi? Nah, di sini untuk ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan yang ada, yang di sini ada contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini hukuman yang dilakukan, ya, sebagai contoh hukuman yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah, murid menjadi takut. Contoh konsekuensi dari siswa sering tidak mengerjakan PR, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan yang kedua, guru dengan tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian sebagai restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelasnya, dirinya, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dengan siswa, menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu sedikit dari gambaran apa yang sudah
kami pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat luar biasa dari Ibu Saryato. Sekali lagi tepuk tangannya. Oke, kemudian pemateri yang kedua kepada Ibu Siti Muktia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heru selaku moderator waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Saryanto tentang panjang lebar materi yang sudah dipelajari dari modul 1.4. Pertama-tama sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk saya dan Bu Sari karena waktu yang sempit. Jadi di Bapak Ibu Guru menyempatkan waktunya bersedia berkumpul di sini menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan bersama Bu Saryato. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas dukungannya sehingga saya dan Bu Sari sampai dengan titik ini yang tidak mengira dan menyangka bahwa saya yang orang biasa tidak mempunyai banyak pengetahuan, tidak tahu apa itu guru penggerak. Dari teman-teman pula saya belajar, diberi dorongan supaya saya mau mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Tanpa dukungan dari teman-teman, saya yakin saya juga tidak akan bisa sampai ke titik ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberi dukungan kepada saya, memberi bantuan waktunya, meluangkan waktunya sehingga saya di sini sampai di titik ini. Tanpa ada teman-teman saya tidak akan sampai di titik ini. Nah, dan sebelum kita melanjutkan materi, tentunya supaya Bapak Ibu Guru tidak mengantuk, supaya kita lebih bersemangat dalam memaparkan budaya positif bersama teman-teman, ada ice breaking di depan. Nanti tolong Bapak Ibu Guru sekiranya untuk berdiri mengikuti ice breaking yang ada di depan. Monggo Bapak Ibu Guru.
Gerakannya dari awal pelan, semakin cepat dan semakin cepat. Saya mempunyai video Bapak Ibu guru. Masih ngos-ngosan ya. Ini ada 5 posisi kontrol untuk guru. Nanti masing-masing video itu menceritakan posisi guru itu sebagai apa. Nanti tolong kita simak video yang ada di depan. Kira-kira aku ki koyo iki ya ora yo. Nah, semacam itu monggo. Ini ada satu video sebagai penghubung. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, Bapak Ibu, itu tadi posisi sebagai penghubung. Biasanya kalau posisi sebagai penghubung itu biasanya yaitu berbicara dengan nada yang tinggi. Biasanya mengolok-olok sambil tangannya berada di pinggang, semacam itu ya. Itu dampak dari yang dilakukan oleh guru seperti pada video tadi. Biasanya anak itu akan memiliki rasa dendam di hatinya. Misalkan tadi seperti disuruh mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat, tetapi karena anak tersebut menjawab, justru malah hukumannya ditambah menjadi 5 kali. Justru anak karena semakin ditambah hukumannya dia akan menjadi aku goro-goro kere loh, goro-goro itu toh guru itu meneng hukuman aku. Jadi di dalam hatinya itu akan teringat terus, justru akan menjadi mana aku guru itu. Nah, semacam itu. Juga anak akan merasa ketika pada saat jam belajar ya kita juga menghukum anak tersebut, maka anak tersebut itu malah pelajaran ibu engkau mesti dihukum nih guru engkau nek kleru. Nah, justru di dalam anak tersebut akan terngiang-ngiang rasa dendam dan rasa tidak nyaman pada dirinya karena kesalahannya tersebut. Video yang kedua yaitu sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Monggo kalau posisi pembuat merasa bersalah seperti ini videonya, monggo dipersani. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu tadi sebagai posisi yang kedua, yaitu posisi merasa bersalah. Di sini ibu guru atau pendidik cenderung menggunakan nada lembut, tenang, tidak marah, kata-katanya juga tidak langsung menyalahkan kepada siswa yang bersalah, dan guru akan menyatakan hal-hal yang merasa ada pada murid dengan membuat guru merasa menderita sendiri. Nanti bu guru itu jantungan kalau bu guru dimarahin atau ditegur sama bapak kepala sekolah, kamu senang ya? Jadi seakan-akan dari guru itu tersebut malah justru merasa dirinya menderita, itu langsung tidak menyalahkan kepada siswa tersebut. Dampaknya yaitu membuat murid merasa bersalah, tetapi justru ini merupakan identitas gagal karena merendahkan diri dan menarik diri dari lingkungan. Video yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, untuk posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta yaitu identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka akan ada faktor ketergantungan kepada satu orang. Karena dari guru tersebut misalkan memposisikan dirinya sebagai teman, maka anak yang diposisikan sebagai teman tersebut cenderung itu akrabnya dengan hanya satu orang. Kalau bu guru kalau penak ngomongannya be aku loh kayak be koncone, padahal yang lainnya tidak posisikan seperti itu. Jadi anak cenderung nyamannya dengan hanya satu orang, tidak dengan orang selainnya. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor, yaitu seorang guru menjadi pemantau akan berusaha
bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gula ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, datar dan cenderung formal. Untuk posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, untuk posisi yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Guru tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, akan membuat pikiran murid menjadi terbuka, memiliki sikap disiplin positif, murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk posisi 5 posisi kontrol dari seorang guru, mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan. Mungkin posisi 1 Bu, posisi 2. Kalau saya sendiri, saya baru memposisikan diri saya itu pada posisi penghukum, teman sama pemantau. Untuk beralih ke manajer itu saya baru belajar ya Bapak Ibu. Saya belajar dari pendidikan saya sebagai guru penggerak. Dari itu saya baru belajar bagaimana memposisikan diri saya itu sebagai manajer itu bagaimana. Ternyata sulit. Saya yang biasanya suka posisi yang penghukum sebagai teman dan posisi sebagai pemantau, ternyata untuk belajar menjadi manajer itu sulit. Mungkin dari Pak Kiet sendiri sampai memposisikan diri yang posisi yang mana Pak? Sama Bu. Saya kira banyak yang di posisi satunya. Ini mungkin dari pengalaman guru penggerak ini dapat merubah untuk sistem kontrolnya tadi. Ternyata bukan saya sendiri Pak, ya ternyata yang suka posisi yang pertama. Saya juga baru belajar ya Pak untuk menjadi posisi manajer. Atau mungkin Pak Heru selama ini menjadi atau mungkin menyukai posisi kontrol guru yang mana Pak? Saya cenderung lebih ke kontrol yang satu sama dua. Jadi sering menghukum gitu ya. Jadi anak-anak kan buruan gitu. Nah, langsung dipanggil terus dikasih konsekuensi hukuman.
Dan yang kedua itu sebagai teman, nah, diajak ngobrol dulu nyantai sampai minum es gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Kalau Pak Jono mungkin suka posisi yang mana Pak? Monggo Pak Jono. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Soteng ya Pak? Pegang Pak. Terima kasih. Kalau untuk saya condong pada diri yang kelima. Tadi tepuk tangan untuk Pak Jono, hebat sekali. Suka musik kelima. Iya. Oh, suka Iya, musik kelima. Oke, sip. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, itu tadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol pada guru. Di antaranya yaitu penghukum, sebagai teman, juga sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang terakhir ada satu yang kelewatan apa Bu Sari? Manajer, sampun, penghukum, teman, posisi kontrol, sama yang satu membuat rasa bersalah. Saya tidak bisa Bu menjadi posisi yang membuat rasa bersalah, itu tidak bisa. Dan saya langsung bersalah sekolah dan ya. Jadi ini saya juga belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu guru penggerak sebelumnya dari angkatan 5, angkatan 7 sampun menerapkan, mungkin lebih tahu apa itu keyakinan kelas. Kalau di sini saya baru belajar tentang keyakinan kelas, mengapa ada keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Saya juga baru tahu ini Bu. Ternyata peraturan sama keyakinan itu berbeda sekali. Pikir saya kalau keyakinan sama peraturan itu sama. Ternyata yang saya pikirkan itu salah. Ternyata keyakinan kelas dan peraturan itu beda. Mengapa? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2. Di sini banyak sekali memakai helm pada saat mengendarai roda 2 itu karena adanya peraturan. Misalkan kalau kita tidak memakai helm ketika kita berkendara, kita takut ditilang, ya Bapak Ibu. Jadi kita karena rasa takut kita menggunakan helm pada saat berkendaraan motor. Yang kedua yaitu mengapa masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu juga termasuk peraturan atau keyakinan Bu Ria? Peraturan ya. Karena kita dianjurkan untuk memakai masker pada saat kemarin pandemi ya. Jika kita tidak memakai masker, kita juga mendapatkan sanksi seperti kemarin membersihkan jalan, menyapu jalanan. Selanjutnya yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Mungkin dari Bu Ria sudah menerapkan. Bagaimana penerapannya di kelas Bu? Mungkin berbagi buat saya Bu, sama saya Bu. Untuk membuat keyakinan kelas itu kita berdiskusi dengan semua siswa yang ada di kelas. Mereka ingin kelas yang seperti apa, ingin kelas kita seperti apa. Nanti mereka bisa bercerita, bisa menuangkan apa yang mereka inginkan. Nanti kita buat kesepakatan bersama. Terima kasih. Oke, ternyata sama ya pemahamannya. Pertama kita berdiskusi turut dengan anak-anak, terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, lalu menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Keyakinan kelas yang ada di SDN 3 Radulawan yang pertama disiplin waktu, yang kedua belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati bersama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang nomor 7 selalu menerapkan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun.
Yang terakhir, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuatu dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini ada contoh dari percakapan segitiga restitusi yang dibawakan oleh teman saya, Bu Saryatun. Monggo dipersani. Untuk ini video yang kedua, mohon ampun dibully nggih Bapak Ibu. Ini videonya ini sudah saya ambil
saya. Wis tak apik-apik kene pokoke. Nanti ampun dibully nggih. Dalam program penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya pada saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi yaitu sebagai manajer, dan menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta langsung menyalahkan kepada siswa. Kita gali dulu pertanyaan tentang bagaimana dia melakukan kesalahan itu, alasannya kenapa, dan kita mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, barulah dia sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih nih Bapak Ibu guru atas waktu. Kembalikan kepada Bapak Ibu guru menawi ada pertanyaan mungkin. Bu Sri mau bertanya, Bu Angkon angel-angel Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, sebetulnya bukan pertanyaan ya. Saya hanya minta suatu solusi yang ada pada kasus di SD Negeri Buleleng ini kemarin baru saja. Saya kan wali murid kelas 1. Ya wali murid betul ya, bukan wali kelas ya, dan Duria sebagai wali kelasnya. Nah, terima kasih. Sesuai dengan apa yang Bu Munguk sama Bu Sari tadi sampaikan, bahwa posisi kontrol kita itu yang tepat adalah sebagai manajer, dengan pendekatannya segitiga restitusi yang sudah dipraktekkan Bu yang kemarin. Memang betul, dia menanyakan kenapa kok seperti ini. Nah, kasusnya itu ada seorang anak yang ngorek-ngorek meja, kemudian ditanyakan kenapa
permasalahan yang intinya orang tuanya itu salah paham atau tidak salah paham, intinya gitu, salah paham. Terus yang saya akan tanyakan, menurut panjenengan kira-kira menghadapi seperti kasus seperti itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang dari Bu Sri. Sebisa mungkin saya jawab ya Bu. Nanti tolong teman-teman yang lain mungkin kalau ada sekiranya dari jawaban saya yang kurang pas, monggo dipun ditambahi biar jawaban tersebut bisa menjadi plus. Untuk pertanyaan dari Bu Sri, kalau kita sudah menerapkan kepada anak tentang keyakinan kelas itu kan turunan dari peraturan kelas yang kita kemas lebih istilahnya untuk mengikat anak supaya anak tersebut itu ketika belajar anak tersebut lebih nyaman dan kita pada saat mengajar pun lebih nyaman. Intinya mengikat diri, tidak merugikan siswa juga tidak merugikan dari guru. Kalau ya itu tadi salah satu hambatan ketika kita menerapkan keyakinan kelas di mana anak tersebut sudah meyakini keyakinan kelas, apa yang dilanggar nanti, apa yang harus saya lakukan ketika saya melanggar keyakinan kelas tersebut. Mungkin ada orang tua yang salah paham, anakku kok dihukum, anakku kok saya tidak terima kok anakku dihukum, baline guri cewek, goro-goro anakku orang mematuhi peraturan, ya semacam itu. Padahal kita sebagai pendidik tidak hanya mengajarkan siswa kita itu supaya bisa belajar membaca, bisa belajar menulis, tetapi kita juga punya kewajiban. Kita mengajari anak didik kita supaya dia memiliki tanggung jawab ketika nanti dia sudah dewasa pun pendidikan tanggung jawab itu juga akan diterapkan di masyarakat. Solusinya ketika kita menghadapi seperti itu, nanti kita bisa bermeditasi atau orang tua dari anak tersebut kita undang sekolah, kita jelaskan apakah yang sebenarnya tentang keyakinan kelas itu, sehingga kita bisa mengajarkan ke siswa. Ketika siswa dia melanggar keyakinan kelas, siswa mempunyai tanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang dilanggar, sehingga ketika orang tua tahu anaknya itu tidak mematuhi keyakinan kelas, mengingkari keyakinan kelas, sehingga ketika kita share, anakku kok pulang-pulang Bu, baru mengerjakan ini karena dia melanggar keyakinan kelas ini, sehingga dia mau bertanggung jawab menyelesaikan dari keyakinan kelas yang dilanggar. Nanti sehingga orang tua tidak akan salah paham lagi. Nah, menurut saya seperti itu Ibu, jawaban dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mau menanggapi jawaban saya. Bu Ika mungkin tadi menanggapi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu. Menanggapi, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Ibu dan kita memberikan penjelasan kepada korban. Kaitannya dengan penjelasan tersebut, kalau di awal Bu Sri mungkin jawaban atau diskusi komunikasi antara kelas dengan orang tua kemarin berlangsung secara daring tatap muka Bu, Secara daring. secara daring, sehingga mungkin dari situ itu salah persepsi bisa muncul. Nah, menurut saya alangkah lebih efisiennya jika kita paling tidak minimal 1 tahun sekali lah kita mengadakan mengundang untuk wali murid sidang pleno atau rapat pleno. Nah, di sini nanti kita akan membahas apa-apa yang direncanakan oleh sekolah. Nah, salah satunya adalah kita mengenalkan hal-hal yang baru dari program pemerintah. Salah satunya adalah dengan pemahaman adanya segitiga restitusi ini dan 5 posisi kontrol seperti itu. Setidaknya ada satu pemahaman antara Bapak Ibu guru atau sekolah dengan wali murid, sehingga jika nanti ada suatu kesepakatan atau konsekuensi jika anak melakukan suatu pelanggaran atau tidak mematuhi atau terjadi kesalahan kepada anak itu ada
sehingga orang tua tidak menyalahkan pihak sekolah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ika, jawabannya yang sangat memotivasi karena sekolah kita untuk saat ini kan jarang sekali ya Bu mengundang wali murid untuk pertemuan. Yang kita mengundang wali murid pun bisa kita hitung mungkin pada saat acara perpisahan saja. Terima kasih Bu Ika, itu nanti menjadi masukan untuk sekolah kita. Mungkin Bapak Yed mau menanggapi Pak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu Guru menyempatkan waktunya kepada saya dan Bu Sari. Sedikit kiranya ada salah yang saya sengaja atau tidak sengaja dalam pemaparan, mohon dimaklumi Pak Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Saryanto dan Ibu Siti Mutia telah melakukan diseminasi budaya positif, dan alhamdulillah sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara, marilah kita sama-sama mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya.